Coba pikirkan sebentar, seberapa sering dalam hidup Anda merasa stres, cemas, atau bahkan marah karena sesuatu yang sebenarnya tidak bisa Anda kendalikan. Mungkin Anda khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Mungkin Anda merasa frustrasi karena seseorang memperlakukan Anda dengan tidak adil. Atau mungkin Anda takut akan masa depan, sesuatu yang belum terjadi, tetapi terus menghantui pikiran Anda. Kita semua pernah mengalami ini. Kita menghabiskan begitu banyak energi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak ada dalam kendali kita. Kita mencoba mengubah orang lain, memaksa situasi untuk berjalan sesuai keinginan kita, atau berharap dunia lebih adil daripada kenyataannya. Tapi semakin kita berusaha mengontrol hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, semakin kita merasa lelah, frustasi, dan terjebak dalam siklus stres yang tidak berujung. Tapi bagaimana kalau saya katakan bahwa Anda bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih ringan, dan lebih fokus? Ada cara untuk membebaskan diri dari tekanan ini, dan itu bukan dengan mengendalikan dunia, tetapi dengan mengendalikan bagaimana Anda bereaksi terhadap dunia. Hari ini, kita akan membahas sebuah prinsip stoik yang bisa mengubah hidup Anda. Kendalikan yang bisa Anda kendalikan dan lepaskan yang tidak. Kita akan membahas bagaimana ini bisa membantu Anda menjalani hidup yang lebih damai dan bermakna. 1. Dikotomi kendali, apa yang bisa dan tidak bisa kita kontrol. Sekarang, saya ingin Anda memikirkan sesuatu. Apa saja hal yang paling sering membuat Anda stres dalam hidup? Apakah itu opini orang lain, keputusan seseorang terhadap Anda, atau mungkin situasi tertentu yang tidak berjalan sesuai harapan? Salah satu konsep paling fundamental dalam stoikisme adalah dikotomi kendali, sebuah cara berpikir yang bisa mengubah cara Anda menghadapi hidup. Konsep ini sederhana tetapi sangat kuat. Pada dasarnya, dalam hidup ini ada dua jenis hal. Yang pertama adalah hal yang bisa Anda kendalikan. Ini termasuk pikiran, tindakan, keputusan, dan cara Anda merespons situasi. Dan sebaliknya, hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Ini termasuk pendapat orang lain, masa lalu, kejadian random, dan hal-hal di luar kendali kita. Tapi masalahnya, banyak dari kita justru menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, sementara kita mengabaikan hal-hal yang sebenarnya ada dalam kuasa kita. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf stoik, pernah berkata, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar diri Anda. Sadarilah ini, maka Anda akan menemukan kekuatan. Kita sering kali menderita bukan karena kenyataan itu sendiri, tetapi karena cara kita bereaksi terhadapnya. Anda tidak bisa mengontrol bagaimana seseorang memperlakukan Anda, tetapi Anda bisa mengontrol bagaimana Anda merespons perlakuan itu. Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi Anda bisa mengubah cara Anda melihatnya dan belajar darinya. Bayangkan Anda sedang berada di jalan raya dan tiba-tiba seseorang memotong jalur Anda dengan kasar. Apa yang Anda lakukan? Anda bisa memilih untuk marah dan membalas, tetapi apakah itu mengubah situasinya? Tidak. Anda tetap terjebak dalam kemacetan. Atau Anda bisa memilih untuk tetap tenang dan melanjutkan perjalanan, karena pada akhirnya tindakan orang lain bukanlah sesuatu yang bisa Anda kendalikan. Sebuah studi dari Behavior Research and Therapy menunjukkan bahwa orang yang sering berfokus pada hal-hal di luar kendali, mereka cenderung mengalami tingkat kecemasan yang lebih tinggi dan lebih sulit menemukan ketenangan dalam hidup. Ini karena mereka terus-menerus bergumul dengan sesuatu yang tidak bisa mereka ubah. Jadi, langkah pertama menuju hidup yang lebih damai adalah menyadari bahwa tidak semua hal perlu Anda khawatirkan. Mulai sekarang, setiap kali Anda merasa cemas atau frustrasi, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa saya kendalikan? Jika jawabannya iya, lakukan sesuatu untuk mengubahnya. Jika jawabannya tidak, lepaskan. Karena semakin cepat Anda belajar membedakan antara apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan, semakin ringan hidup Anda akan terasa. 2. Locus of control, rahasia orang bahagia. Sekarang, saya ingin Anda memikirkan sebuah pertanyaan sederhana.
Apakah Anda merasa hidup Anda berada dalam kendali Anda sendiri? Atau apakah Anda sering merasa bahwa nasib, keberuntungan, atau orang lainlah yang menentukan jalan hidup Anda? Dalam psikologi ada konsep yang disebut locus of control, yang menjelaskan bagaimana seseorang memandang kendali atas hidup mereka. Konsep ini sangat mirip dengan dikotomi kendali dalam stoikisme dan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah internal locus of control. Ini adalah orang-orang yang percaya bahwa keberhasilan dan kebahagiaan mereka bergantung pada tindakan dan usaha mereka sendiri. Mereka sadar bahwa meskipun mereka tidak bisa mengendalikan segalanya, mereka bisa mengontrol bagaimana mereka merespons keadaan. Yang kedua adalah external locus of control. Ini adalah orang-orang yang merasa bahwa hidup mereka dikendalikan oleh faktor eksternal, seperti keberuntungan, takdir, atau keputusan orang lain. Mereka cenderung menyalahkan keadaan saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan mereka. Bayangkan, ada dua orang yang gagal dalam wawancara kerja. Orang dengan external locus of control akan berkata, "Aku gagal karena pewawancaranya tidak menyukaiku. Aku memang tidak pernah beruntung dalam hal seperti ini." Sedangkan orang dengan internal locus of control akan berkata, "Oke, kali ini aku gagal, tapi apa yang bisa aku lakukan lebih baik di wawancara berikutnya?" Perbedaannya jelas. Orang pertama menyerah, orang kedua belajar. Marcus Aurelius pernah berkata, "Saat Anda bangun di pagi hari, ingatlah betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, untuk bernapas, untuk berpikir, untuk menikmati, untuk mencintai." Artinya, kita memiliki lebih banyak kendali atas hidup kita daripada yang kita kira. Kita bisa memilih untuk melihat situasi sebagai sesuatu yang menahan kita, atau sebagai sesuatu yang bisa kita ubah. Sebuah studi dalam Journal of Personality and Social Psychology menemukan bahwa orang yang memiliki internal locus of control cenderung lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih tahan terhadap stres dibandingkan mereka yang memiliki external locus of control. Mengapa? Karena mereka fokus pada apa yang bisa mereka lakukan, bukan pada hal-hal yang tidak bisa mereka kontrol. Jadi sekarang, saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri, apakah saya lebih sering menyalahkan keadaan atau saya fokus pada apa yang bisa saya lakukan? Jika Anda ingin hidup lebih tenang dan lebih bahagia, mulailah mengambil kembali kendali atas pikiran dan tindakan Anda sendiri. Karena semakin Anda menyadari bahwa Anda adalah kapten dari kapal hidup Anda sendiri, semakin kuat dan percaya diri Anda. 3. Memento mori, mengingat kematian untuk hidup lebih tenang. Sekarang, saya ingin Anda membayangkan sesuatu. Jika hari ini adalah hari terakhir Anda hidup di dunia, apakah Anda sudah menjalani hidup dengan cara yang Anda inginkan? Pertanyaan ini mungkin terdengar menakutkan, tetapi dalam stoikisme, ada sebuah konsep yang sangat kuat yang disebut memento mori, yang berarti, ingatlah bahwa kamu akan mati. Bagi sebagian orang ini mungkin terdengar suram, tetapi bagi para filsuf stoik, mengingat kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan alat untuk membebaskan diri dari ketakutan yang tidak perlu. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Jangan bertindak seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Kematian mengintai, gunakan waktu ini dengan baik." Kematian bukanlah sesuatu yang bisa kita hindari, tetapi kesadaran akan kematian dapat membantu kita menjalani hidup dengan lebih bermakna. Pernahkah Anda mengalami momen di mana seseorang yang Anda kenal tiba-tiba meninggal dunia? Dalam sekejap, Anda mungkin langsung berpikir, hidup ini ternyata bisa berubah begitu cepat. Dan anehnya, di saat seperti itu, hal-hal kecil yang biasanya mengganggu kita terasa tidak terlalu penting lagi. Kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk memikirkan pendapat orang lain, untuk takut mengambil risiko, untuk menunda melakukan hal-hal yang sebenarnya ingin kita lakukan. Tetapi jika kita benar-benar menyadari bahwa waktu kita terbatas, kita akan berhenti menunda kebahagiaan. Di zaman Romawi, setiap kali seorang jenderal kembali dari kemenangan perang, dia akan diarak keliling kota dalam prosesi megah. Namun, di belakangnya, seorang budak akan berbisik di telinganya, "Memento mori." Ingatlah bahwa kamu akan mati.
Ini dilakukan agar sang jenderal tetap rendah hati dan sadar bahwa kejayaan duniawi itu sementara dan semua manusia, tak peduli seberapa kuatnya, pada akhirnya akan berakhir sama di dalam tanah. Penelitian dalam Journal of Positive Psychology menemukan bahwa orang yang sering merenungkan kefanaan hidup mereka cenderung lebih bahagia dan lebih menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Kenapa? Karena mereka lebih sadar bahwa hidup ini tidak selamanya, jadi mereka tidak menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Jadi sekarang saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri, jika ini adalah hari terakhir saya, apakah saya akan menyesali bagaimana saya menjalani hidup saya? Jika jawabannya ya, maka sekaranglah waktunya untuk berubah. Hentikan kebiasaan menunda-nunda impian Anda. Berhenti mengkhawatirkan hal-hal kecil yang tidak benar-benar penting. Hargai setiap momen yang Anda miliki dengan orang-orang yang Anda cintai. Karena pada akhirnya, kematian bukanlah sesuatu yang harus kita takuti, tetapi sesuatu yang harus kita gunakan sebagai pengingat untuk benar-benar hidup. Sekarang setelah kita memahami konsep dikotomi kendali, locus of control, dan memento mori, saatnya kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Bagaimana cara melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, karena pada akhirnya memahami konsep saja tidak cukup. Jika kita ingin benar-benar hidup lebih tenang, kita perlu mengembangkan kebiasaan mental yang membantu kita melatih pola pikir stoik setiap hari. Berikut adalah 4 teknik stoik yang bisa Anda gunakan sekarang juga untuk mulai melepaskan hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan. 1. The controllability check. Setiap kali Anda merasa stres atau cemas, lakukan tes sederhana ini dalam pikiran Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bisa mengendalikan hal ini sepenuhnya? Jika iya, lakukan sesuatu untuk mengubahnya. Apakah saya hanya bisa mengendalikan sebagian? Jika iya, fokuslah pada bagian yang bisa Anda ubah dan lepaskan sisanya. Apakah ini sesuatu yang sepenuhnya di luar kendali saya? Jika iya, tidak ada gunanya terus memikirkannya. Misalnya, Anda sudah mengerjakan ujian sebaik mungkin, tetapi sekarang Anda hanya bisa menunggu hasilnya. Apakah Anda bisa mengendalikan hasilnya? Tidak, tetapi yang bisa Anda kontrol adalah cara Anda merespons. Apakah dengan terus cemas atau dengan mengalihkan fokus ke hal lain yang lebih bermanfaat? Latihan ini membantu Anda berhenti menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak bisa Anda ubah. 2. Journaling stoik, menuliskan kekhawatiran untuk melepaskannya. Saya ingin Anda mencoba ini. Ambil sebuah buku catatan atau aplikasi notes di ponsel Anda. Lalu tuliskan 3 hal berikut setiap malam. Apa yang saya khawatirkan hari ini? Apakah ini sesuatu yang bisa saya kendalikan? Jika tidak, kenapa saya harus terus mengkhawatirkannya? Menuliskan kekhawatiran kita membantu kita melihat dengan lebih objektif bahwa banyak dari kecemasan kita sebenarnya tidak beralasan. Ini bukan hanya filosofi, tetapi terbukti secara ilmiah. Studi dalam psychosomatic medicine menemukan bahwa orang yang rutin menulis kekhawatiran mereka mengalami tingkat stres yang lebih rendah dan tidur lebih nyenyak. Cobalah lakukan teknik ini selama 1 minggu dan perhatikan bagaimana pikiran Anda mulai berubah. 3. Premeditatio malorum, berlatih menerima kemungkinan terburuk. Ini adalah salah satu teknik stoik yang paling kuat. Premeditatio malorum berarti membayangkan kemungkinan terburuk, bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tetapi untuk mempersiapkan mental Anda terhadap segala kemungkinan. Bagaimana cara menerapkannya? Misalnya, Anda takut gagal dalam wawancara kerja. Sebelum wawancara, coba tanyakan pada diri sendiri, apa skenario terburuk yang bisa terjadi? Saya mungkin tidak diterima. Jika itu terjadi, apakah hidup saya akan berakhir? Tidak. Apa yang bisa saya lakukan jika skenario ini terjadi? Saya bisa belajar dari pengalaman dan mencoba lagi di kesempatan berikutnya. Seneca pernah berkata, dia yang bersiap menghadapi kesulitan sebelum kesulitan itu datang, akan lebih mudah menghadapinya ketika benar-benar terjadi. Ketika Anda sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, Anda tidak akan mudah terkejut atau kecewa. Teknik ini membantu Anda mengurangi kecemasan karena Anda sudah memiliki rencana cadangan. 4. The letting go ritual. Ritual melepaskan secara fisik. Kadang-kadang, melepaskan sesuatu bukan hanya tentang pikiran, tetapi juga tentang tindakan fisik. Coba lakukan latihan ini sekarang.
Ambil selembar kertas. Tulis sesuatu yang selama ini membuat Anda cemas tetapi tidak bisa Anda kendalikan. Baca ulang tulisan itu dan sadari bahwa ini bukan sesuatu yang bisa Anda kontrol. Robek atau buang kertas itu sebagai simbol bahwa Anda melepaskan beban itu. Kenapa teknik ini efektif? Penelitian dalam psikologi kognitif menunjukkan bahwa melakukan ritual fisik dapat membantu kita secara emosional untuk benar-benar melepaskan sesuatu dari pikiran kita. Ini adalah cara yang sederhana, tetapi sangat efektif untuk mengingatkan diri sendiri bahwa Anda memiliki pilihan untuk tidak membawa beban yang tidak perlu dalam hidup Anda. Melepaskan bukan berarti pasrah, tetapi fokus pada hal yang bermakna. Melepaskan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan bukan berarti kita menyerah atau pasrah. Sebaliknya, ini berarti kita memilih untuk mengalihkan energi kita ke hal-hal yang lebih penting. Dari semua teknik yang telah kita bahas, saya ingin Anda memilih satu teknik yang paling cocok untuk Anda dan mencobanya hari ini. Karena semakin Anda berlatih melepaskan, semakin ringan hidup Anda akan terasa. Mari kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa kita sering merasa stres, cemas, dan frustasi dalam hidup? Jawabannya sederhana, karena kita terlalu sering menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita mengkhawatirkan opini orang lain, takut akan masa depan yang belum terjadi, dan marah pada keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi setelah memahami stoikisme, kita menyadari bahwa ada cara lain untuk melihat dunia, dan itu adalah dengan berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan serta melepaskan yang tidak bisa. Hari ini, kita sudah membahas beberapa konsep penting yang bisa membantu Anda menjalani hidup dengan lebih tenang. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hidup Anda? Karena pada akhirnya, ketenangan sejati bukan datang dari mengendalikan dunia, tetapi dari mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap dunia. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Apa hal yang selama ini sering membuat Anda cemas, padahal sebenarnya di luar kendali Anda? Bagikan di kolom komentar. Siapa tahu dengan berbagi, Anda juga bisa membantu orang lain yang mengalami hal yang sama. Dan kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel Renungan Stoik, supaya Anda tidak ketinggalan pembahasan lain tentang stoikisme dan filosofi hidup. Terima kasih sudah menonton, dan ingat, kendalikan yang bisa Anda kendalikan, lepaskan yang tidak. Sampai jumpa di video berikutnya.